Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza dengan NPM 2175573 dari akuntansi perpajakan kelas 5B. Di sini, saya akan membahas mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Akuntansi beban belanja dan persediaan. Nah, untuk belanja di sini biasanya terdapat di laporan LRA. Kemudian beban di sini biasanya terdapat di laporan operasional, sedangkan untuk persediaan ini biasanya terdapat di laporan neraca daerah. Terdapat beberapa istilah akuntansi KAS, SKPD, dan BUD instansi pemerintah yang harus kita ketahui. Ada 5. Yang pertama, uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA, KPA, atau Kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil itu umpamanya seperti UP, dan kas besarnya ini adalah kas di BUD. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua yaitu ganti uang atau GU. GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah terpakai. Jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali di kas kecil. Kemudian tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan mendesak dan UP ini tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Selanjutnya yaitu pembayaran atau mekanisme LS atau langsung. Pembayaran pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Kemudian pembayaran mekanisme UP, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Kemudian jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang pertama ada SPP UP, yaitu surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPU, dan pengajuan UP ini adalah 1 kali dalam setahun. Kemudian SPP GU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan SPP, SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah digunakan. Kemudian SPP TU, surat permintaan pembayaran tambahan uang. Saat kebutuhan mendesak, UP tidak cukup sehingga mengajukan SPP TU. Kemudian SPP LS, surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPP LS ada 2, yaitu SPP LS untuk gaji tunjangan dan SPP LS untuk barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi belanja barang dan jasa. Definisinya adalah belanja barang daerah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya klasifikasi dari belanja. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, ada 3 yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi ini biasanya dari operasional pemerintah daerahnya. Bisa berupa belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan belanja modal ini adalah kewajiban Pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. Nah, belanja modal ini berupa pengeluaran kas pemerintah daerah dalam rangka memperoleh aset tetap. Bisa berupa perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, saluran air, dan sebagainya. Kemudian belanja tak terduga. Ini merupakan anggaran antisipasi untuk pengeluaran yang tak terduga, seperti bencana alam,
Nah, bagaimana sih pengakuan dan pengukuran dari belanja barang dan jasa? Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya ini terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Kemudian, pencatatan dari akuntansi belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Kemudian pencatatannya yaitu dalam jurnal belanja pada estimasi perubahan saldo. Setelah itu penyajiannya. Belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya yaitu akuntansi beban. Klasifikasi dari beban ini ada 4, yaitu beban operasi, beban non-operasional, beban luar biasa, dan beban transfer. Beban operasi di sini ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi. Sedangkan beban non-operasional ini beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, kemudian beban transfer. Bisa berupa beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke Pemda lain. Setelah itu beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian yang luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa ini adalah tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Nah, ini sama seperti beban tak terduga. Setelah itu, definisi dari beban di sini adalah beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Selanjutnya pengakuan dan pengukurannya. Beban diakui saat timbulnya kewajiban. Nah, yang saat timbulnya kewajiban ini adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi atas kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Kemudian koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada. Selanjutnya penyajian. Beban dilaporkan dalam laporan operasional. Pencatatannya adalah jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintah daerah. Nah, di sini adalah contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Yaitu beban pada kas di bendahara penerimaan, kemudian kas di bendahara penerimaan pada rekening PPKD. Sedangkan untuk contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD, jurnalnya adalah beban pada rekening PPKD. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Definisinya adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaannya adalah seperti persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan pembangunan, dan amunisi. Selanjutnya yaitu pencatatan dari akuntansi persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Maka pencatatannya adalah persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Dan untuk penyajiannya adalah persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan keuangan. Berikut contoh transaksi.
Soalnya adalah dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 di Dinas Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS. Maka pembukuan di SKPD-nya adalah di jurnal LRA-nya dicatat sebagai belanja pegawai pada perubahan sal, sedangkan di jurnal LO-nya dicatat sebagai beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta. Kemudian pembukuan di PPKD-nya adalah di jurnal LO dicatat sebagai rekening PPKD pada kas daerah sebesar 600 juta. Selanjutnya, contoh transaksi SKPD, yaitu dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanismenya UP dan GU. Nah, jurnal saat pengeluaran kasnya itu, yaitu jurnal LRA-nya berupa belanja barang pada perubahan sal. Kemudian jurnal LO, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Kemudian pembukaan SKPD saat pengajuan SPC untuk memperoleh GU, yaitu jurnal LO-nya kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Kemudian untuk pembukaan PPKD-nya, jurnal LO-nya rekening PPKD pada kas daerah. Kemudian contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di nilai persediaan adalah sebesar 6 juta. Maka yang dicatat sebesar yang real atau yang persediaannya ini tersisa di gudang. Nah, maka pembukuan SKPD jurnal LO-nya adalah persediaan pada bahan persediaan sebesar 4 juta, yaitu selisihnya. Maka nanti persediaannya itu adalah yang tersisa atau yang benar-benar ada di gudang sebesar 10 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.